Oke, para pendengar, pernah nggak sih Anda ngebayangin gitu, layanan pemerintah yang super cepat, selalu ada kapan aja dibutuhin, bahkan mungkin bisa nebak apa yang Anda perlukan. Nah, sumber yang Anda bagikan kali ini ngebahas soal ini nih. Gimana kecerdasan artifisial atau AI itu punya potensi bikin ini semua jadi nyata di Indonesia. Tapi, ya ada tapinya juga, ada tantangan tersendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Betul sekali. Sumber ini langsung ke intinya ya. AI ini dilihat bisa jadi jawaban buat katakanlah 3 tantangan klasik layanan publik kita. Oh ya, apa aja tuh? Pertama, yaitu tadi permintaan layanan yang banyak banget kan, membludak. Kedua, sumber dayanya seringnya kan terbatas ya, entah itu orangnya, anggarannya. Nah, yang ketiga, data. Data pemerintah tuh kan sebenarnya banyak banget kayak harta karun gitu, tapi seringnya belum dimanfaatin optimal. Harapannya sih AI ini bisa ya ningkatin efisiensi, akurasi, plus kecepatan. Menarik. Coba kita lihat contoh yang lebih nyata deh. Yang mungkin Anda udah pernah lihat atau bakal sering ketemu nanti. Kayak chatbot gitu ya, asisten virtual. Bayangin aja Anda bisa nanya prosedur pajak, atau ngurus izin usaha lewat OSS, atau sekedar ngecek KTP udah jadi belum, kapan aja, 24 jam, 7 hari seminggu. Nggak perlu antri lagi. Sumber Anda nyebutin tuh, contohnya di Ditjen Pajak sama OSS, udah mulai ada yang kayak gini. Iya, bener banget. Keuntungannya jelas kan? Pertama, informasi jadi lebih konsisten jawabannya. Terus, yang ngurangin antrian, baik fisik maupun telepon. Dan ini penting juga. Petugas manusianya jadi bisa fokus nanganin kasus-kasus yang ya emang lebih rumit, butuh sentuhan manusia gitu. Buat Anda, artinya akses info dan layanan dasar jadi lebih gampang dan cepat. Oke. Selain buat jawab pertanyaan otomatis gitu, ada lagi nggak sih potensi AI lain yang dibahas di sumber ini? Ada, dan ini potensinya juga gede banget. Pakai machine learning buat prediksi. Jadi, AI itu bisa belajar dari data-data lama yang pemerintah punya. Misalnya data cuaca, data orang pindah-pindah, harga pangan, atau pola penyakit. Nah, dari data itu, AI bisa nemuin pola yang mungkin kita nggak lihat, terus bikin prediksi ke depan. Wah, keren juga. Berarti pemerintah jadi kayak bisa lihat masa depan gitu? Ya bukan beramal juga sih tentu aja. Lebih ke arah antisipasi yang dasarnya data. Contoh gampangnya gini, dari data iklim sama data kesehatan tahun-tahun lalu, AI mungkin bisa kasih sinyal, awas daerah ini kayaknya bakal ada lonjakan DBD nih beberapa bulan lagi. Oh, oke. Atau dari data pertanian sama cuaca bisa prediksi, wah ini ada resiko gagal panen, bisa jadi nanti harga pangan naik atau langka. Nah, buat Anda dan komunitas Anda artinya apa? Pemerintah bisa gerak duluan, proaktif, bisa siapin obat, siapin bantuan pangan, atau apalah sebelum krisisnya kejadian. Jadi nggak cuma reaktif, nunggu kejadian baru bergerak. Sumber daya jadi lebih pas gunanya. Potensinya kedengeran luar biasa ya. Tapi seperti yang sumber Anda ingatkan juga, teknologi baru pasti ada sisi lainnya ya, yang perlu kita hati-hati. Nah, disinilah kita masuk ke tantangannya, terutama soal etika, keadilan gitu ya. Tepat. Nah, di sini mulai agak rumit nih. Sumber Anda ini fokus ke 2 isu utama. Yang pertama, soal bias algoritma. Bias algoritma. Maksudnya gimana tuh? Gini, AI itu kan belajar dari data yang kita kasih ya. Kalau data historisnya, data lamanya itu tanpa sadar udah ada bias bawaan dari masyarakat. Misalnya bias soal gender, atau kelas ekonomi, atau asal daerah. Nah, AI-nya bisa belajar bias itu juga. Akibatnya, keputusan yang dibikin AI bisa jadi malah ngelanggengin atau bahkan memperkuat bias tadi. Jadi nggak adil gitu. Waduh, contoh dampaknya buat warga kayak apa tuh misalnya? Contohnya, bayangin ada sistem seleksi otomatis buat milih siapa yang dapat bantuan sosial. Atau bahkan buat seleksi CPNS misalnya. Kalau algoritmanya bias, orang yang sebenarnya paling butuh atau paling layak bisa jadi malah nggak kepilih. Atau sebaliknya, ini kan langsung kena ke kesempatan atau hak Anda sebagai warga. Bisa bikin ketidakadilan baru gara-gara teknologi. Serem juga ya kalau gitu. Selain bias data ini, apalagi yang perlu diwaspadai? Yang kedua ini istilahnya kotak hitam atau black box. Jadi beberapa jenis AI, apalagi yang canggih banget kayak deep learning yang niru cara kerja otak kita gitu, prosesnya tuh rumit banget. Saking rumitnya, kadang-kadang pembuatnya sendiri aja susah buat ngelacak.
kenapa sih AI ini ngasih keputusan A bukan B? Logikanya gimana? Nah, ini jadi masalah buat akuntabilitas. Oh, jadi nggak transparan gitu ya prosesnya? Betul. Gimana kita mau minta pertanggungjawaban sebuah sistem kalau kita nggak ngerti gimana cara dia mikir sampai ke keputusan itu? Ini tantangan serius. Oke, potensinya besar, tapi risikonya juga ada dan nggak main-main ya. Terus gimana dong? Apa ada solusinya biar kita bisa manfaatin AI ini tapi tetap aman dan adil? Tentu ada. Sumber Anda ini nggak cuma berhenti di masalah kok, tapi juga ngasih beberapa solusi, baik dari sisi teknis maupun kebijakan tata kelolanya gitu. Misalnya, penting banget buat rutin ngecek data yang dipakai AI, diaudit gitu, buat cari dan ngurangin bias. Terus, didorong juga penggunaan AI yang bisa dijelaskan atau explainable AI. Explainable AI, itu apa lagi? Itu jenis AI yang dirancang biar dia bisa ngasih semacam alasan atau penjelasan di balik keputusan atau rekomendasinya. Jadi, nggak sepenuhnya jadi kotak hitam misterius tadi. Lebih transparan lah. Oke. Jadi ada upaya bikin AI lebih bisa dimengerti ya. Ada lagi? Penting juga ini, pemastikan selalu ada peran manusia di dalam proses pengambilan keputusan penting. Istilahnya human in the loop. Jadi AI mungkin kasih rekomendasi, analisis, tapi keputusan finalnya, apalagi yang dampaknya gede buat warga, tetap harus dicek, diverifikasi, atau disetujui sama petugas manusia. Selain itu, ya perlu ada aturan main yang jelas soal etika AI di tingkat nasional. Terus, melibatkan masyarakat juga dalam ngerancang sistem AI buat layanan publik ini. Dan mastiin tim yang bikin AI-nya itu juga beragam latar belakangnya, biar perspektifnya lebih luas, nggak bias ke satu kelompok aja. Wah, lengkap juga ya solusinya. Jadi intinya bukan berarti kita harus nolak teknologinya ya, tapi lebih ke gimana ngelolanya dengan bijak, biar sejalan sama nilai-nilai publik kita gitu. Persis, itu intinya. Diskusi di sumber Anda ini muter-muter di situ. Gimana nemuin keseimbangan yang pas? Kita pengen ambil manfaatnya, efisiensinya, inovasinya dari AI. Tapi di saat yang sama, kita harus pegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan yang paling penting, keadilan. Tujuannya harus jelas. AI ini harus dipakai buat meningkatin kualitas hidup semua warga, secara inklusif, bukan malah bikin kesenjangan makin lebar. Sip. Jelas banget penjelasannya. Nah, nyambung soal solusi tadi. Kan disebut tuh pentingnya partisipasi warga dalam desain AI. Ini jadi mikir nih buat Anda para pendengar. Sebagai warga negara yang nantinya pasti bakal makin sering nih ketemu sama layanan publik yang pakai AI, kira-kira gimana ya caranya Anda bisa ikut berperan? Ikut mastiin kalau teknologi ini pas dikembangin dan diterapin di lingkungan Anda, itu benar-benar etis, adil, dan efektif buat kita semua. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa kita renungkan bareng-bareng ya.